Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Oke, alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, sehingga kita dapat melanjutkan ya aktivitas kita, ya, kita dapat melanjutkan belajar kita dengan semangat yang selalu terjaga. Oke, ya, karena dengan semangat maka belajar kita akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan belajar kita, ya, belajar IPS. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia serta pengaruhnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi geografis daripada wilayah yang ada di Indonesia, ya. Terutama kita akan mempelajari kondisi geografis yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Ya, kita ketahui ada beberapa pulau besar di wilayah Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada Papua dan Maluku, kemudian ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Itu adalah pulau-pulau besar, di samping pulau-pulau kecil lainnya yang jumlahnya puluhan ribu. Ya. Langsung saja kita mulai dari bagian barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera. Di bagian tengah Pulau Sumatera itu membentang Bukit Barisan yang membentang dari provinsi Naur, Aceh, Darussalam sampai Lampung. Kemudian ini deretan pegunungan ini ada yang aktif maupun ada yang tidak aktif, seperti Gunung Leser, Gunung Sibayak, Gunung Sorik Marapi, Gunung Marapi, Gunung Kerinci, Gunung Seblat, Gunung Dempo, Gunung Tanggamus. Nah, itu adalah beberapa gunung yang berada di deretan Bukit Barisan Sumatera, ya, yang membentang dari Aceh sampai Lampung. Kemudian terdapat juga lembah patahan yang disebut dengan Semangkozon. Di wilayah patahan terdapat Danau Toba, ini danau yang terbesar di Sumatera. Kemudian ada Danau Singkarak, ada Danau Kerinci, dan juga terdapat dataran tinggi Karo dan dataran tinggi Agam. Nah, ini adalah gambar atau foto daripada Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, ini ternyata Danau Toba ini adalah danau terbesar di Indonesia. Nah, di wilayah Sumatera ada beberapa sungai, ya, sungai yang yang pendek dan arus yang deras. Misalnya Sungai Alas, Pasaman, dan Seblat. Nah, di sepanjang pantai barat Sumatera juga terdapat beberapa teluk. Teluk-teluk tersebut dimanfaatkan untuk pelabuhan. Misalnya Teluk Tapanuli di Sibolga dan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Di bagian timur Bukit Barisan merupakan dataran rendah yang luas. Nah, ini mengalir sungai-sungai yang panjang, yang terkenal yaitu Sungai Asahan, Sungai Kampar, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Di pantai timur Sumatera juga terdapat beberapa teluk, Tanjung dan Selat. Di Pulau Sumatera ini juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, cagar alam Rimbo Panti, cagar alam Indrapura, dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Nah,
di cagar alam Rafflesia itu dilindungi tanaman Rafflesia arnoldii atau bunga Rafflesia. Ya, itu adalah sedikit gambaran ya di Pulau Sumatera bagaimana kondisi geografisnya. Selanjutnya, setelah Pulau Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Nah, ini pulau yang kita tempati. Ya. Bagian tengah dan selatan Pulau Jawa terdapat pegunungan muda. Nah, misalnya yang terkenal barisan pegunungan itu adalah dataran tinggi Cianjur, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang. Di bagian selatan merupakan pegunungan kapur. Terdapat danau bukit berbentuk kubah, gua dalam tanah, dan sungai bawah tanah. Di Pulau Jawa, deretan pegunungan menjadi sumber aliran beberapa sungai, yaitu Sungai Citandui, Ciliwung, Citarum, dan Sungai Brantas. Ya. Di deretan pegunungan yang melintasi Pulau Jawa terdapat gunung berapi yang aktif. Ya, di Jawa Barat ada Gunung Salak, Gunung Galunggung, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Ciremai. Di Jawa Tengah ada Gunung Selamet, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, Gunung Merapi. Kemudian di Jawa Timur ada Gunung Arjuna, Gunung Bromo, Gunung Mahameru, dan Gunung Raung. Dan masih banyak lagi gunung-gunung yang lain ya. Misalnya Gunung Kelut, Gunung Semeru. Nah. Ya, kemudian di sepanjang pantai selatan Jawa, ini lautnya dengan ombak yang besar karena ini bagian daripada Samudra Hindia. Nah, ini kebalikan dengan pantai utara, ya, yang terdapat laut yang dangkal, ya, dan ombaknya tidak besar. Pantai utara terdapat beberapa pelabuhan besar antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya. Di Pulau Jawa juga terdapat beberapa cagar alam, antara lain cagar alam Ujung Kulon di Banten melindungi badak bercula 1, kemudian cagar alam Pangandaran, cagar alam Muara Angke, cagar alam Cibodas, cagar alam Gunung Honji, dan cagar alam Arjuna Lali Jiwo. Kita lanjutkan, ya. Setelah Pulau Jawa, lanjut sebelah utara Pulau Jawa, yaitu pulau yang cukup besar, Pulau Kalimantan. Nah, ini gambarnya Pulau Kalimantan. Ya. Bentuknya seperti tokoh wayang ya. Ya. Pulau Kalimantan memiliki wilayah daratan yang cukup luas. Di bagian selatan adalah daerah dataran rendah dan sebagian merupakan daerah rawa-rawa. Sepanjang pantai bagian selatan Kalimantan terdapat banyak teluk dan tanjung. Teluk-teluk di bagian selatan Kalimantan antara lain Teluk Sukadana, Teluk Air Hitam, Teluk Kumai, Teluk Sampit, Teluk Sabangan. Tanjungnya antara lain Tanjung Puting, Tanjung Mata Layur, Tanjung Selatan, dan Tanjung Layar. Di bagian tengah dan utara Pulau Kalimantan terdapat deretan pegunungan tua. Nah, dalam deretan pegunungan ini terdapat Pegunungan Kapuas Hulu, Pegunungan Schwaner, Pegunungan Muller, Pegunungan Meratus, dan Gunung Aktif, Pegunungan Apokayan. Gunung-gunung yang ada di Kalimantan antara lain Gunung Raya, Gunung Batebrok, Gunung Kengkemul, Gunung Kulat, dan Gunung Sombang. Ini adalah salah satu foto sungai yang besar di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas yang dimanfaatkan untuk sarana transportasi
Nah, ada juga yang digunakan untuk pasar apung. Nah, di Kalimantan ini sungai-sungainya umumnya sangat panjang. Sungai itu bersumber dari pegunungan di bagian tengah pulau. Nah, sungai yang panjang di Kalimantan antara lain Sungai Kapuas. Nah, ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian ada Sungai Mahakam, Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Selanjutnya beralih ke Pulau Sulawesi. Ya, bentuknya seperti huruf K. Ya. Pulau Sulawesi terbentuk dari 4 semenanjung. Nah, di tengah keempat semenanjung itu terdapat deretan pegunungan yang bertemu di Sulawesi Tengah. Di bagian utara pegunungan Sinandaka dan pegunungan Utimbela. Di bagian tengah ada pegunungan Tolekaju, Venema, Verberg, dan Pompangi. Di bagian selatan terdapat pegunungan Tineba, Erotik, dan Kuares. Sebelah tenggara ada pegunungan Tangkeleboke, pegunungan Matarumbe, pegunungan Meluhu, dan pegunungan Buru-Buru. Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif, antara lain Gunung Rantai Kombala, Gunung Lompo Batang, nah ini cukup terkenal nama Lompo Batang di Sulawesi Selatan, dan Gunung Soputan, ini juga cukup terkenal di Sulawesi Utara. Nah, karena banyaknya pegunungan, daerah dataran di Sulawesi menjadi sempit. Sungai-sungai yang ada di Sulawesi antara lain Sungai Walane, Sungai Palu, dan Sungai Konanweha. Umumnya sungai-sungai di Sulawesi itu adalah sungainya pendek. Kemudian di Sulawesi juga terdapat beberapa danau, antara lain Danau Tempe, nah, ini cukup terkenal, kemudian Danau Towuti, dan Danau Matana di Sulawesi Selatan. Ada juga Danau Poso di Sulawesi Tengah, serta Danau Tondano, Sulawesi Utara. Danau Tondano ini juga cukup terkenal. Cagar alam yang ada di Sulawesi antara lain cagar alam Napabalano, cagar alam Pati-Pati, cagar alam Tanjung Api, cagar alam Morowali, cagar alam Tangkoko, cagar alam Batu Angus, cagar alam Gunung Dua Saudara, cagar alam Panua, dan Mas Popaya Raja. Ya, dari Sulawesi kita lanjut ke bagian timur Sulawesi, yaitu Papua, Pulau Papua, atau dulu sebutnya Irian Jaya. Ini pulau yang besar ya. Wilayah daratannya cukup luas ya. Letaknya paling timur Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini. Pulau Papua memiliki daratan yang luas. Di bagian tengah Papua membujur deretan pegunungan, antara lain Pegunungan Sudirman dan pegunungan yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pegunungan Jayawijaya. Ya, karena di deretan Pegunungan Jayawijaya itu terdapat puncak tertinggi, antara lain Gunung Puncak Jaya 5.030 meter tingginya, kemudian ada Puncak Trikora 4.750 meter ketinggiannya. Ada lagi Puncak Yamin 4.595 meter dan Puncak Mandala 4.700 meter. Nah, di tengah deretan Pegunungan Jayawijaya itu terdapat Lembah Baliem yang cukup luas. Bagian utara terdapat lembah-lembah yang dalam dan deretan pegunungan sejajar dengan deretan pegunungan di bagian tengah. Di bagian selatan terdapat dataran rendah Berawarawa. Di bagian barat disebut daerah Kepala Burung. Terdapat pegunungan di sepanjang pantai, kecuali di sekitar Teluk Berau. Nah, dari puncak-puncak pegunungan yang tinggi itu mengalir
sungai-sungai panjang yang akhirnya bermuara di Samudra Pasifik Utara dan di Laut Arafuru di bagian selatan. Beberapa sungai yang terkenal di Papua yaitu Sungai Membramo, Sungai Digul, Sungai Waren, dan Sungai Kumandan. Nah, di Papua juga terdapat puluhan danau, ya, banyak danau yang cukup luas, antara lain Danau Paniai, Danau Rambabai, dan Danau Sentani. Nah, ini adalah gambar Danau Sentani. Ya, ini Danau Sentani di Papua. Di Papua juga terdapat cagar alam antara lain Gunung Lorentz, cagar alam Pulau Dolok, cagar alam Wasur, cagar alam Pulau Angramayas, dan cagar alam Nambire. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari kondisi geografis 5 pulau besar di Indonesia. Nah, ini menunjukkan betapa betapa kaya Indonesia, ya, karena kondisi geografisnya yang sedemikian rupa. Kekayaan alamnya juga akan banyak sekali, ya, yang dapat dieksplorasi, ya, dapat dimanfaatkan untuk, ya, kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya, dengan beragamnya kondisi geografis wilayah Indonesia sedemikian rupa. Ini seharusnya menjadi satu kekayaan yang luar biasa yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, itu adalah sedikit keterangan atau penjelasan tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, keterangan yang lain bisa kalian lihat, ya, misalnya di buku Atlas atau di RPUL misalnya. Nah, di situ menambah wawasan kita tentang keadaan atau kondisi geografis wilayah Indonesia. Ya, ini keterangan singkat. Nanti kita kembangkan dengan mencari referensi yang lain. Ya, kemudian kita bisa lebih memahami keadaan tentang Indonesia ini. Ya, demikian keterangan yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.